Jadi ketika kita bicara kemerdekaan, ya, di slide, maka kita bandingkan kalau begitu, bentuk penjajahan yang kita lepaskan sebelum kita merdeka di tahun 1945 dengan saat ini gitu ya, penjajahan modern atau saya sebut neokolonialisme, ya. Lantas kita bandingkan kalau begitu untuk bisa menjawab pertanyaan daripada judul kita, apakah kita sudah merdeka atau masih terjajah, begitu ya. Kalau melihat aspek kekuasaan atau bentuk kekuasaan, kalau dulu di masa penjajahan kolonial, jelas bentuk penjajahannya berupa penjajahan fisik gitu ya, atau dikatakan direct rule, penjajahan secara langsung dengan aktivitas-aktivitas fisik, ya, dan Belanda memerintah secara resmi melalui gubernur jenderal dan pejabat kolonial. Dalam beberapa wilayah-wilayah, sebetulnya tidak semua wilayah, kalau antum cari, itu sebenarnya di wilayah-wilayah tertentu saja yang memang berasa banget bentuk penjajahannya. Jadi saya pernah tanya mertua saya atau kakak dari mertua saya, kebetulan di wilayah Wonogiri, saya tanya gini, waktu pasca sebelum kemerdekaan itu Bapak rasanya di sini tuh kayak apa? Saya bilang, perang-perang itu kayak apa? Mereka bilang, ya kita di sini nggak ngalamin apa-apa. Dia bertani gitu. Cuma dia denger-denger dari radio, info-info dari masyarakat, bahwa ada penjajah masuk gitu. Jadi di wilayah desanya mertua saya itu ya aktivitasnya normal aja begitu. Ya, mereka bertani, mereka hidup begitu ya. Sampai pada saat merdeka juga ya tahu-taunya udah merdeka begitu. Jadi ternyata itu tidak merata di seluruh wilayah di Nusantara, tapi hanya di wilayah-wilayah tertentu yang memang dikuasai oleh kolonial atau Belanda. Ya, yang itu apa ya? eh, apa namanya? Vibes-nya lah kalau anak sekarang bilang tuh vibes-nya tuh berasa banget gitu, vibes penjajahannya tuh berasa banget di wilayah tertentu yang dikuasai dan diduduki oleh Belanda. Tetapi dalam bentuk kekuasaan, kalau dulu jelas Belanda atau kolonial menguasai wilayah, ya, bahkan memperbudak para ketua-ketua suku wilayah atau pemimpin-pemimpin daerah,